Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, kembali lagi bersama kami di program Muslim Kampus, Muda dan Berakhlakul Karimah. Bersama saya Nashwa dan saya Azaf, yang akan menemani kalian dengan pembahasan yang relate banget sama kehidupan mahasiswa sekarang, yang tentunya akan ngobrol santai namun penuh makna bersama Sobat Muslim semua. Gimana nih kabarnya Sobat Muslim? Semoga sehat selalu, tugasnya lancar, organisasinya tetap jalan, dan yang paling penting, ibadahnya harus tetap aman ya. Amin. Nah Sobat Muslim, kalau biasanya kita membahas tentang kehidupan mahasiswa, ibadah, dan kesehatan mental, kali ini kita akan membahas sesuatu yang gak kalah menarik dari biasanya, yaitu dunia bisnis anak muda. Betul banget Kak. Apalagi sekarang banyak mahasiswa yang mulai punya usaha sendiri. Mulai dari jualan online, konten kreator, affiliate, bahkan sampai membuka UMKM. Tapi menariknya nih Kak, bisnis zaman sekarang bukan hanya produk saja yang bagus, tapi justru yang paling diperhatikan adalah bagaimana seseorang dapat menarik perhatian publik. Nah, istilah kerennya sekarang adalah attention economy, di mana perhatian seseorang bisa menjadi peluang bisnis. Makanya, judul kita hari ini adalah Semua Bisnis Milik Allah, Strategi Bisnis Muda-Mudi Muslim di Era Modern. Kalau ngomongin soal menarik perhatian, ada satu nama yang lagi viral banget dan ramai di media sosial, yaitu Aldi Taher. Bener banget Kak, banyak orang menganggap bahwa strategi yang beliau gunakan itu lucu, unik, dan kadang di luar dugaan. Bahkan, beliau selalu mention usaha milik orang lain yang bergerak di bidang yang sama, tapi nggak takut untuk tersaingi. Nah, kita ada cuplikan salah satu podcast beliau dengan Dr. Tirta. Berikut cuplikannya. Semuanya laris. Oke. Yang paling laris, Burger Bangor, Burger Blenger, Bara Burger, Burger King, Lawless Burger, Dance Burger, dan Burger Kill. Burger King, dan Seringai. Dan semua burger insya Allah laris manis. Amin. Karena semua burger milik Allah SWT. Nah Sobat Muslim, di podcast yang sama, beliau juga mengatakan bahwa siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya. Dari sini kita belajar bahwa strategi bisnis itu penting, branding itu penting, promosi juga penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kita melakukan semua itu dengan cara yang baik dan penuh keberkahan. Karena pada akhirnya, viral bukanlah tujuan yang utama, dan keuntungan bukanlah satu-satunya ukuran sukses. Sebesar apapun strategi dan usaha yang kita lakukan, sesungguhnya rezeki itu tetap datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa kita mengatakan, semua bisnis milik Allah. Tapi pertanyaannya sekarang nih Kak, apakah semua cara untuk menjadi viral itu boleh dilakukan? Nah, disinilah Islam memberikan panduan. Sebagai seorang Muslim, kita boleh berbisnis, boleh mencari rezeki, bahkan kita diperintahkan untuk bekerja keras. Namun, kita harus tetap ingat untuk tetap menjaga kejujuran dan juga etika. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah, serta ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Masya Allah, ayat ini menjelaskan bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk berbisnis dan mencari rezeki. Bahkan kita diperintahkan untuk terus berusaha. Tetapi setelah itu, Allah juga mengingatkan agar kita tetap mengingatnya. Jadi jangan sampai demi konten, demi viral, atau demi cuan, kita justru melupakan nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Islam. Nah Kak Nashwa, kalau kita perhatikan nih, sekarang banyak sekali orang yang berlomba-lomba mencari perhatian di media sosial. Bahkan ada yang melakukan segala cara untuk mendapatkan viewers, followers, dan like. Contohnya nih Kak, ada beberapa konten kreator yang dengan sengaja membuat sensasi atau kontroversi supaya viral. Mungkin memang cepat dikenal, tetapi belum tentu membawa manfaat juga kan?
Dalam Islam kita diajarkan bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan harus bernilai kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linas." Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Awsat. Masya Allah. Jadi ukuran sukses dalam Islam bukan seberapa besar keuntungan, tetapi juga seberapa besar kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Sobat Muslim, kalau kita kaitkan nih dunia bisnis ini dengan kehidupan mahasiswa, sebenarnya banyak sekali peluang bisnis yang bisa dilakukan sejak kuliah. Betul banget, Kak. Contohnya mulai dari jualan online, jasa desain, jasa fotografi, konten kreator, atau bahkan bisa loh membuka UMKM bersama teman-teman. Iya Kak, tapi kadang masih ada loh mahasiswa yang merasa minder untuk memulai bisnis karena modalnya yang terbatas. Padahal, modal terbesar bukan selalu tentang uang, tetapi bagaimana keberanian kita untuk memulai, kemauan belajar, dan konsistensi. Setuju Kak, karena banyak sekali bisnis besar yang dimulainya juga dari skala yang kecil. Karena perubahan yang besar biasanya dimulai dari kebiasaan yang kecil ya, Kak? Iya, bener banget Kak. Ngomong-ngomong soal mahasiswa nih, Kak. Menurut Kak Azza sendiri, apa sih prinsip bisnis yang sebaiknya dimiliki anak muda muslim? Kalau menurut aku nih ya Kak, ada prinsip sederhana yang bisa dilakukan ketika kita melakukan bisnis. Yang pertama, jujur. Jujur dalam menawarkan produk atau jasa. Jadi, jangan melebih-lebihkan kualitas produk ya, Kak? Bener banget Kak. Dan yang kedua, amanah. Ketika ada pesanan dari pelanggan, kita kerjakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Yang ketiga, mungkin pelayanan yang baik ya? Tepat sekali, karena pelayanan yang baik adalah salah satu bentuk penghormatan kita kepada pelanggan kita, Kak. Karena keberkahan sering kali lahir dari hal-hal sederhana, seperti kejujuran, keramahan, dan tanggung jawab. Tapi nih Kak, ada satu hal yang sering sekali kita lupakan. Wah, apa itu, Kak? Ketika ada pesanan dari pelanggan, sebenarnya mereka itu sedang menaruh kepercayaan nggak kepada kita. Oh iya, Kak. Dan kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar transaksi. Makanya Kak, banyak sekali bisnis besar yang bertahan puluhan tahun bukan karena iklannya yang besar, tapi karena pelanggannya yang selalu percaya. Masya Allah, benar sekali. Kalau kita perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Wah, berarti itu menunjukkan bahwa usaha dan integritas merupakan aset yang sangat berharga. Nah Sobat Muslim, kalau hari ini ada yang sedang merintis bisnis, tetap ingat, jangan hanya fokus bertanya bagaimana caranya untuk viral. Tetapi tanyakan juga apakah bisnis yang kita bangun sudah memberikan manfaat, apakah promosinya jujur, apakah bisnis ini mendekatkan diri kepada Allah atau justru menjauhkan. Bener banget Sobat Muslim, karena pada akhirnya kesuksesan bukan hanya soal angka penjualan. Wah, jadi keinget nasihat dari Kak Aldin Taher nih. Berikut cuplikannya. Untung tetap. Rugi itu di neraka, Bang. Oh gitu. Jadi kalau orang dagang, Oke. tiba-tiba dia rugi, itu bukan rugi. Rezekinya segitu. Syukuri. Rugi itu kalau udah masuk neraka, tapi kalau masih di dunia, itu namanya rezekinya memang segitu. Jadi harus disyukuri aja, Kak. Masya Allah, pembahasan hari ini sangat menarik banget ya, Kak. Jadi Sobat Muslim, teruslah berkarya, teruslah berinovasi, dan teruslah berusaha. Namun harus tetap ingat bahwa pemilik rezeki yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah makna dari judul kita hari ini. Semua bisnis milik Allah. Strategi bisnis muda-mudi muslim di era modern. Semoga pembahasan kita hari ini menjadi pengingat bagi kita untuk menjadi pembisnis yang kreatif, produktif, dan tentunya berakhlak mulia. Tidak terasa ya Sobat Muslim, kita sudah di penghujung acara. Iya nih Kak, nggak kerasa ya. Sobat Muslim, teruslah berkarya, teruslah berikhtiar, dan teruslah menebar manfaat. Namun, harus tetap ingat
untuk libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah yang kita lakukan. Semoga pesan hari ini bisa jadi pengingat dan penyemangat bagi kita semua. Saya Nashwa. Dan saya Aza, pamit undur diri. Terima kasih telah menemani kita di program Muslim Kampus. Muda dan berakhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.